Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Ayu Sinta Azhara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan soal SKB perawat beserta penjelasannya, di mana saya kutip dari Permen RB nomor 23 tahun 2019. Ingat ya, ini cuman untuk contoh soal, jadi ibarat kata itu seperti gambaran SKB kalian nanti kira-kira seperti ini ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share ke teman kalian ya. Terima kasih. Kita langsung saja ke soal yang pertama. Tindakan untuk membunuh bibit penyakit yang berada di luar tubuh disebut A. Disinfeksi, B. Isolasi, C. Karantina, D. Sterilisasi, E. Imunisasi. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Disinfeksi. Pembahasan. Isolasi merupakan pemisahan penderita penyakit yang terinfeksi dari orang-orang yang sehat di sekitarnya untuk menghindari penularan. Sedangkan karantina adalah pembatasan kebebasan seseorang yang diduga telah tertular suatu penyakit. Kalau sterilisasi adalah suatu tindakan untuk membunuh kuman patogen dan apatogen beserta sporanya pada peralatan perawatan dan kedokteran dengan cara merebus, stum, panas tinggi, atau menggunakan bahan kimia. Sedangkan imunisasi adalah upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman. Soal nomor 2. Tuan A, usia 44 tahun, memiliki riwayat pemabuk, peminum alkohol 10 tahun yang lalu. Ketika perawat masuk ke ruangannya, Tuan A menjadi kasar secara verbal dan mulai mengkritik rumah sakit dan staf. Rumah sakit ini menjijikkan, tidak ada yang benar sedikit pun. Manakah respon terbaik yang harus dilakukan perawat? A. Kita memiliki staf yang kompeten dan kita selalu mencoba melayani yang terbaik untuk Anda. B. Maaf, saya tidak izinkan Anda untuk berbicara seperti itu. C. Anda terlihat sangat marah tentang sesuatu, Tuan A. Apakah Anda ingin membicarakannya? D. Sebenarnya, apa yang Anda inginkan dari staf kami, Tuan A? Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Oke, untuk jawaban nomor 2 kita bahas dulu satu persatu secara detail, mulai dari opsi A, B, C, dan D. Kita mulai dari opsi A. Kita memiliki staf yang kompeten dan kita selalu mencoba melayani yang terbaik untuk Anda. Menurut saya, opsi A ini kurang tepat karena seperti bersifat sombong dan bersifat tidak terima dengan kritikan yang diberikan oleh pasien. Sedangkan kita seorang perawat harus memiliki jiwa renggang atau jiwa yang besar untuk memaafkan ataupun menerima semua masukan dan memahami seorang pasien tersebut, apalagi kondisinya lagi galau, ataukah kondisinya lagi mabuk, atau kondisinya lagi tidak senang, atau kondisinya seperti itu, kita harus diwajibkan untuk memahami perasaan pasien. Sedangkan menurut saya kalau opsi A ini tidak bisa memahami ya, kayaknya kita tuh marah gitu. Sedangkan opsi B, maaf, saya tidak izinkan Anda untuk berbicara seperti itu. Nah, di opsi B ini juga saya kurang setuju. Karena apa? Karena di sini kita jelas-jelas terang-terang sekali marahnya. Ingat, kalau kita sebagai seorang perawat tidak dianjurkan untuk marah dengan pasien. Karena apa? Kalau kita marah dengan pasien, otomatis pasien itu akan takut dengan kita dan akan segan untuk memberikan atau mempercayai dirinya kepada kita, atau merasa tidak senang lah, apaan nih perawatnya nggak asik, nggak baik, galak, dan dia nanti akan mengeluh. Tentu saja kita seorang perawat tidak mau kan kalau sampai pasien tersebut males atau benci dengan kita ataupun malas untuk diperiksa dengan kita. Oke, kita lanjut ke opsi C. Anda terlihat sangat marah tentang suatu, Tuan A. Apakah Anda ingin membicarakannya? Oke, kita simpan dulu jawaban opsi C ini. Kita langsung ke opsi D. Sebenarnya apa yang Anda inginkan dari staf kami, Tuan A? Kalau menurut saya opsi D ini juga kurang tepat. Karena sama seperti A dan B, kita seperti tidak menerima, tidak mau memberikan pengertian kepada pasien. Jadi kalau menurut saya,
Dari antara A, B, C, dan D ini, yang paling benar adalah opsi yang C. Anda tidak sangat marah tentang suatu. Karena apa? Karena kita sebagai seorang perawat, kita seakan-akan mengerti apa masalahnya, mengerti apa yang diinginkannya. Jadi tentu saja mungkin kita tidak mengerti apa yang diinginkannya, tapi dengan cara kita bertanya seperti itu, jadi membuat Tuan A ini bisa mengeluarkan apa sih yang sebenarnya dia inginkan, apa sih yang sebenarnya yang dia butuhkan. Dan kita sebagai seorang perawat pun jadi tahu, oh mister ini seperti ini, seperti itu, oh mister ini butuh itu. Jadi tidak mengeluh lah. Oke, cukup dipahami. Tapi kalau ada yang lain atau teman-teman bisa menjabarkan lebih jelas lagi, bisa komen di bawah ya. Dan mungkin ada pendapat lain atau mungkin penjelasan saya salah, bisa kalian koreksi juga di bawah, di komen maksudnya. Oke, kita lanjut saja soal nomor 3. Soal nomor 3. Waktu antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh sampai timbulnya gejala-gejala penyakit disebut A. Epidemi, B. Inkubasi, C. Infeksi, D. Virulensi, E. Endemi. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Inkubasi. Pembahasan. Epidemi merupakan menyebarnya penyakit pada banyak orang, sedangkan infeksi merupakan masuknya disertai pertumbuhan dan berkembangbiakan suatu bibit penyakit di dalam tubuh, sedangkan virulensi adalah ukuran keganasan suatu bibit penyakit untuk menimbulkan penyakit. Kalau endemi adalah berkecamuknya suatu penyakit infeksi yang terus-menerus terdapat di suatu daerah mengenai segolongan penduduk. Oke, lanjut soal nomor 4. Menurut Persatuan Perawat Nasional Indonesia, praktik keperawatan adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter. B. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu kedokteran. C. Tindakan pemberian asuhan perawat yang dilakukan mandiri di rumah dan di rumah sakit. D. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara mandiri maupun kolaborasi yang disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawabnya berdasarkan ilmu keperawatan. E. Tindakan pemberian pengobatan kepada pasien sesuai dengan diagnosa penyakitnya. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah A. Tindakan pemberian asuhan perawat profesional baik secara kolaborasi yang disesuaikan dengan perintah dokter. Lanjut soal nomor 5. Kewenangan praktek keperawatan diatur dalam A. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 34 Ayat 2 dan 3. B. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. D. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. E. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 33 Ayat 2 dan 3. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 1992, Bab 5 Pasal 32 Ayat 2 dan 3. Oke, untuk undang-undang ini kalian bisa cari di Google aja tentang Undang-Undang Kesehatan RI Nomor 23 Bab 5 Pasal 34 itu ayat 2 apa, di situ ada lengkap. Dan oke, cukup sekian aja dulu ya pembelajaran kita hari ini, bahas-bahas soal kita hari ini. Kita belajar sedikit-sedikit, tapi kita selalu belajar setiap hari supaya apa yang kita pelajarkan ini selalu ingat di otak kita, oke? Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga nanti ujian SKB-nya dilancarkan. Amin. Oke, see you next video ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.